John Herdman kembali membuat publik sepak bola Indonesia terkejut. Pelatih asal Kanada itu dikabarkan mencoret 3 penyerang naturalisasi yang sebelumnya santer disebut bakal jadi tulang punggung Timnas Indonesia dan justru memberi ruang besar untuk satu nama yang masih tergolong baru di telinga publik, Luke Vizcarry. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di lini depan Garuda? Apakah ini murni soal kualitas? Atau ada filosofi besar yang sedang dibangun Herdman? Mari kita bahas. Sejak resmi menangani Timnas Indonesia, John Herdman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan sistem, bukan popularitas. Ia tidak melihat paspor, status naturalisasi, atau nama besar yang ia lihat adalah kecocokan peran dalam sistem permainan. Dan disinilah masalah mulai muncul. 3 penyerang naturalisasi yang dicoret meski punya pengalaman Eropa dan statistik yang cukup solid dinilai tidak cocok dengan pressing tinggi, transisi cepat, dan fleksibilitas posisi yang diinginkan Herdman. Dalam skema Herdman, striker bukan sekadar target man. Striker adalah pemicu pressing, pembuka ruang, dan pemain pertama yang bertahan dari depan. Jika seorang penyerang terlalu statis, kurang agresif saat kehilangan bola, atau lambat dalam membaca ruang, maka seberapa bagus pun sifunnya, ia tidak akan aman. Masuklah nama Luke Vizcarry. Luke Vizcarry dinilai Herdman sebagai profil penyerang modern, mobilitas tinggi, aktif membuka ruang, berani duel, dan punya etos kerja tanpa bola yang kuat. Meski belum setenar nama-nama naturalisasi lain, Vizcarry dianggap lebih Herdman material. Dalam beberapa simulasi taktik internal, Vizcarry disebut mampu menekan bek lawan lebih konsisten, menarik bek keluar dari zona, memberi ruang bagi winger seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Hal yang justru tidak maksimal dilakukan oleh 3 penyerang naturalisasi yang dicoret. Keputusan ini jelas berisiko. Publik tentu bertanya, kenapa pemain naturalisasi berpengalaman justru disingkirkan? Namun Herdman tampaknya tidak ingin mengulang kesalahan tim-tim Asia lainnya. Pada nama besar terlalu bergantung, tapi gagal membangun sistem jangka panjang. Ia ingin Timnas Indonesia punya identitas permainan jelas, intensitas tinggi selama 90 menit, dan kedalaman skuad yang seimbang. Bukan hanya kumpulan pemain terkenal, Luke Vizcarry sendiri diproyeksikan bukan sekadar striker utama, tapi bagian dari rotasi dinamis lini depan. Ia bisa bermain sebagai false nine, striker bayangan, bahkan melebar untuk membuka ruang, sesuatu yang sangat krusial menghadapi lawan-lawan kuat di FIFA Series. Keputusan mencoret 3 penyerang naturalisasi ini juga menjadi peringatan keras. Tidak ada jaminan tempat di Timnas Indonesia. Siapapun naturalisasi atau lokal harus fit secara fisik, disiplin secara taktik, dan siap berkorban untuk tim. Jika tidak, nama sebesar apapun bisa hilang dari daftar. Sekarang, pertanyaan besarnya, apakah Luke Vizcarry mampu menjawab kepercayaan besar John Herdman?